Welcome to Ngobat, ngobrol dong sahabat. Oke teman-teman, tamu kali ini sangat spesial. Kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu adalah seorang trainer, financial content creator, dan edukator, dan tentunya seorang financial investor juga. Siapa dia? Oke, gak perlu berlama-lama lagi. Di sebelah gue ada Ken Henderson. Ken, thank you for coming. Thank you udah diundang. Iya, thank you banget waktunya. Ken, di sini acara podcast episode ke-6 ini spesial banget. Thank you so much sudah datang ke rumah studio Cohen Production. Weh, Kontor utamanya ini. Dan sekarang kita nggak pakai filter, jadi semua informasi ini gue mau mengulas sih tentang cerita lu, karena ini unik banget sih. Jadi gue itu ngefans sama Ken ini sebenarnya udah lama. Terus gue DM kayak tahun lalu nih kan. Tapi emang ketemunya tahun ini nih. Dan kita mulai dekat nih, asik. Walaupun singkat tapi emang terasa lama. gue flat fan lo, makasih lo. Ya, fans tuh, gue gak nyangka lo. Ken, gue mau nanya. Sekarang orang nanya nih. Sekarang semua orang jadi financial content creator dan edukator. Dan menjadi pembicara segala macam. Emang ada duitnya, Ken? Ada. Kira-kira kisaran berapa sih, Ken? Ini mungkin orang nanya nih. Pembicara, content creator segala macam, kisaran berapa sih untuk starter lah mungkin? To be honest, gue nggak tahu kalau untuk starter, karena gue sendiri gue sendiri sebagai trainer udah dari 2014. Yes. Terus mulai get rich dari 2017. Oke. Jadi di saat gue mulai kan belum ada yang lain. Oh iya benar. Karena lu bener-bener awal banget tuh gue get camp ya, bener ya? Get rich camp ya kalau nggak salah kan? Iya, jadi kayak 2017 begitu gue ada get rich, yang lain belum pada ngomongin keuangan. Ada sih yang ngomongin keuangan, tapi fraud. Brilliant terkenal tuh sama gue, bareng-bareng terkenal, tapi dia jalur yang salah. Oke. Nah udah. I see. Jadi kalau dibandingin dengan sekarang, gue jujur nggak tahu sih. Tapi kalau dibilang ada uangnya, ya tenggat apa yang kita bagiin, orang bisa undang kita kayak YouTube begini sekali datang ya. Ini boleh sebut angka? Boleh kalau mau. ya boleh sih. Boleh, weh. Gue nggak tahu ntar ketika yang nonton apakah harganya masih sama atau Iya, mungkin. Tapi sekali datangnya 12 juta buat begini. Oh, inflasi guys, ingat ya, jangan lupa ya. Inflasi tiap tahun tergantung growth ekonomi. Growth sosial media, Ya, bukan growth ekonomi, tergantung growth sosial media. Bener. Jadi ya itu baru contoh salah satu doang. Terus kalau dari kayak posting di social media, pasti kan ada rate cardnya juga. Iya sih. Bisa ya lumayan lah. Kalau ada yang 10-an berapa dan yang masuk lumayan. Wah. Ada yang sampai berapa ya? Gue jujur, gue nggak inget rate cardnya karena itu kayak menu makanan baik. Jadi gue kalau ditanya orang, gue tuh paling bingung. Gue sorry nih, mendingan kontak sama manajer gue aja, dia yang lebih apa banget gue. Waduh, gila. Gitu. Nah Ken, mungkin sebelum lu jadi founder Gathers kan pasti orang belum tahu nih proses lu yang sekarang kan baru terkenal. Mungkin beberapa investor teman-teman kita kan di 2020 ke atas tuh after covid kan dan masa covid. Tapi orang nggak tahu nih proses lu menuju sana sebelum terkenal. Pasti kan, Ken mah enak nih, gila udah terkenal banget, follower banyak. Tapi mas ada cerita di balik itu dong. Gimana Ken? Boleh bantu gak? Sebenarnya sebelum gue jawab, gue lebih pengen gini nih, kalau ntar lu yang nonton dan lu anak muda nih yang nonton. Semua orang yang posting di sosial media dan berhasil, itu pasti ada belakangnya yang kayak lu bilang. Gak mungkin dia tiba-tiba langsung berhasil. Betul. Karena orang yang tiba-tiba langsung berhasil, biasanya turunnya juga cepet. Dia tuh cuman kayak uptrend and then downtrend and then bye, hilang. Contoh, kamu nanya, ya kan? Iya. Hilang. Jadi kayak, itu sebuah proses sih menurut gua. Sebelum gua ada Get Rich, itu gua jadi trainer atau orang bilang motivator di zaman dulu. Terus gua banyak ajar ke institusi pendidikan, terus ke Kementerian Pendidikan juga. Banyak gua buka kelas juga buat anak-anak muda. Tapi ya gua kan bukan siapa-siapa. Jadi ya reputasi juga belum banyak pada saat itu.
Ya nggak berhasil. Ya boleh dibilang nggak berhasil. Oke. Tuh, yang paling salah adalah bukan cuman itu. Sebenarnya menghasilkan. Oke. Menghasilkan. Salahnya gue adalah gue nggak bisa ngatur duit. Oh, Soalnya dibilang kenapa nggak berhasil karena nggak bisa ngatur duit. Duitnya ada 20 juta sehari dan berkali-kali. wah, Sekali manggil ngajar segitu kira-kira. amazing. Jadi saat itu Gede dong. iya. Gede banget dong. Iya sih. Zaman dulu kan belum banyak yang punya skill itu. Kalau zaman Iya, sekarang iya. kayak public speaking everywhere, bener. Bener. Jadi ya yang gue rasa di saat itu gue bisa cari duit, tapi gue nggak bisa atur duit sehingga gue jatuhnya gara-gara itu. Gue jatuhnya gara-gara itu. Jadi campur lah. Gue ada bikin sebuah event tahun 2014 berhasil 1.200 orang. Terus di tahun berikutnya mau bikin event lagi. Gue mikir apa ya, dari segi marketing gue salah cara pemasarannya, terus dari segi ngatur duit gue salah cara ngatur duitnya, jadi minus. Jadi cash flow-nya minus tuh. Cash flow-nya minus. Nah udah gitu, kan duit kebiasaan ya. Iya. Kalau lu nggak punya duit aja lu demen belanja, gimana lu punya duit? Oke. Iya kan? Nah begitu gue punya duit 20 juta dalam sehari dan berkali-kali, belanja gue habis lah duitnya. Oh, habis. Padahal gue udah bisa investasi, udah mulai invest dari 2012. Tapi kebiasaannya gue terhadap duit salah. Spending, lebih spending. Kacau. Masih menarik. Tapi apa yang membuat lu Getri, sedangkan lu aja ngurus duit aja nggak bisa, tapi sekarang jadi how to get rich kan? Gimana itu asal-asalnya? Ya, jadi ketika gue udah jatuh di keuangan, itu kondisinya gue minus. Terus gue kayak selama ini gue belajar dari guru-guru di Indonesia, kok gue nggak dapet ilmu yang benar tentang ngatur duit. Gue nggak ketemu gitu. Oke. Tapi kalau guru yang ngomongin properti, bilang properti bagus segala macam, banyak. Ngomongin apa instrumen lain ditawarin banyak, dan gue juga ikut beli gitu. Tapi karena gue nggak ngerti keuangan gue pribadi, cicilannya macet, segala macam. Jadi kan gue jatuh tuh. Nah begitu gue udah jatuh di keuangan, gue mikir gue harus belajar dari luar dong, berarti nggak bisa di sini karena gue nggak ketemu. Gitu. Pas banget ada Robert Kiyosaki datang ke Singapura, terus ada Tony Robbins di Half Acre, programnya ada di Singapura. Gue berangkat, gue belajar. Gitu. Penting berarti ya belajar di Bukan cuma penting sih, menurut gue lebih pentingnya di prakteknya. prakteknya ya, di belajar ya. I see. Jadi ketika gue udah kelar belajar, gue pulang ke Indonesia, gue praktekin. Bagi tuh duit ke amplop, terima duit. Gue jadi dari tadinya punya 20 juta sehari berkali-kali, jadi 2 juta sebulan. Wih, seni banget itu berarti. Itu kayak ambiar gitu. Ya biasa gaya hidup lo segini, tapi yang kamu bisa segini, jadi segini. Nggak enak, turunin gaya hidup nggak enak. Tapi mau nggak mau harus gue telan lah. Mau harus telan. Jadi kayak gue bagi keuangan, pos keuangan gitu ya. Salah satu pos itu adalah pos untuk play buat gue main. Itu cuma 10% dari total 100%. So dari 2 juta, gue cuma punya 200.000 buat hiburan. Weekend aja ada 4 dalam sebulan. Betul. Berarti gue cuma punya 50.000 seminggu. I see. Nah gue pacaran, lari di GBK tuh, biar irit. Masih ada orang yang mau lari GBK ya? Ya ada tuh, sekarang jadi bini gua. Kalau sekarang kayak susah aja. Lari di GBK. Lu nggak, tapi zaman dulu itu yang bikin kita kurus. I see. Itu yang bikin kita kurus. Nah ya, habis dari situ pulangnya makan taichan. Cukup tuh 50.000. Gila, karena zaman dulu itu kan sama sekarang kan beda banget, bener gak sih? But I learned something. Apa yang? Kebahagiaan sama duit itu dua hal yang berbeda. Setuju. Kalau lu bisa bikin hidup lu bahagia dengan apa yang lu punya saat itu, duit membantu lu untuk lebih bahagia. Iya. Karena kan gue berusaha mencukupkan tuh. Betul. Ya minggu ini kita mau jalan-jalan kemana? Ya museum. Oh iya bener sih. Gue masih ada tuh vlognya sampai sekarang. Yang gue bikin vlog tapi gue gak pernah edit. Gue gak tahu. Mungkin gue harus cari di harddisk. Tapi gue masih ada tuh. Kali gue jalan-jalan ke Galeri Nasional. Gokil sih itu. Kayak lo harus bikin ini sih. Kalau makan di mall, di Kokas, itu gue gak makan di restoran. Gue makan di kantin karyawan. Itu paling enak sih sebenarnya. Itu gue pribadi kalau ke mall
Gue selama ngetes cewek itu makan kantin karyawan sih. Wah, Serius ini tuh paling enak. Jadi ya nggak harus fancy kan, makanya nggak harus mahal. benar. Nah, cuman gue mau nanya Ken, menurut lu, tadi kan cerita lu supaya orang belajar nih, supaya orang nggak jatuh kayak lu, pengalaman apa yang lu petikkan? Ya lu, mereka lu jatuh nih tadi kan, apa pengalamannya Ken? Yang bisa lu mungkin yang kita bisa terapin nih zaman sekarang nih, itu kan zaman dulu bilang kan. Oke. Apalagi zaman sekarang lebih bahaya kayak surat gacor. You know, aduh, makin gacor sekarang, bukan jalan-jalan lagi loh, gacor aja dulu. Gacor apalagi nih. Aduh, banyak banget. Ada yang jadi duta judi online. Iya. Aduh. Nah, gimana tuh? Berat lo bilang nggak mengulangi kesalahan sama. Ya, gua jujur ya. Gua pernah kok ada di meja kasino. Gua suatu kali ketinggalan pesawat. Oke, gara-gara itu. Gua ketinggalan pesawat, terus gua kayak wifi gua habis. Hari itu wifi gua habis. Jadi gua kayak di mana tempat yang free wifi, gua bisa minum, gua nggak panik daripada di airport. Kita ke Marina Bay Sands. Berarti keluar lagi dong? Gua keluar lagi lah, Tapi bagasi udah masuk? enggak, emang Masih belum? Oh, ditolak. Ditolak. Itu gua sama temen-temen tuh gua inget. Aduh, konyol banget. Nah, terus kita berpikir gimana caranya supaya kita dapat minum gratis, minum di Singapura mahal. ya. Ya udah kita ke sana biar dapat minum, makan mikir lebih gampang. Jadi ya udah. Jadi gue first timer lah. Anjay. First timer menurut gue somehow bener. Bener. Beginner lah dia. Ya, beginner luck menurut gue bener. Main ke sana modal $25, ya gue siapin loss lah, maksimal $100 gue loss, ya udah. Oke. Gue modal $25, dari $25 lipat jadi $180. Oh, Blackjack. lumayan dong. Oke. Blackjack. Tapi habis itu udah kelar. Jadi dari situ gue bisa beli penginapan, gue bisa beli tiket pulang. Dari 180 itu dapat tiket murah, besoknya pulang, malam ini nginep juga tempat yang murah. Udah 180 udah. Oke, berarti 25 doang. Makanya gue bilang beginner's luck. Oke. I see. The next time I play, I lost. Margin call berarti. Ya. The next time Lebih banyak bisa $25 biasanya atau gimana? enggak, gue lossnya $200 lebih lah. Ya harusnya 100 berarti. Iya, makanya gue Oke. dan menurut gua lu harus tahu kapan batas lu dan lu udah say no to that. Jadi gini, kalau orang datang ke meja kasino, ini dari yang gue lihat ya, dia emang udah siapin duit buat loss. Yes. Nah, pertanyaan gue buat orang-orang yang main slot sama gacor, tujuan lu main apa? Lu mau menang? BS, bullshit. Susah berarti ya? Loh, kita cari data lah sekarang. Siapa orang yang menang dari kasino dan dia bertahan kaya raya? Gak ada. Coba, karena bener. Lu cek di Google. Gue lupa namanya siapa. Ada satu wanita dia menang lotre. Ini baru satu contoh doang. Dia menang lotre, and then the next year dia bangkrut. Oh iya, banyak tuh. Gue lupa tuh namanya siapa. Tapi itu baru contoh satu orang. Benar. Dan banyak yang kayak gitu. Setuju. Jadi banyaknya itu maksudnya beberapa yang kayak gitu. Karena kan yang menang lotre jumlahnya nggak kayak orang yang lah. paling nggak 0,1 lah gitu. anggap dia 0,1 Iya. satu dari 1.000 orang. Dan ujung-ujungnya pasti Hilang semua. hilang lagi ya, karena kan duit kebiasaan. Betul. Makanya gue bilang tadi, duit kebiasaan. Jadi kalau lu main begituan, ya sorry to say, seberapa pun lu punya duit, you will lose it. Pasti habis ya. You will lose it, pasti. I see. Nah, tadi pertanyaan lu apa? Gue jadi lupa. Alasannya apa? Iya. Kalau zaman sekarang, sebenarnya gampang. Lu terima duit, lu sisihkan aja. Mana sih yang harusnya lu pakai? Mana yang buat lu invest? Oke. Buat masa depan. Itu kan paling gampang tuh. Mulai dari situ dulu aja dah. Oke. Nah ini unik sih. Lu kan founder Get the Rich ya kan? Kalau gue yang dikta bahasa Indonesia kurang lebih kan cara jadi kaya kan? Benar sih? Bukan. Jadi Get Rich itu artinya gathering. Oh, gathering. Rich-minded people. Oh, rich-minded people. Jadi katakan dari gathering
ring aja jadi rich. I see. Oke, gathering. Tapi gua Kalau get rich itu game lain. Lain let's get rich. oh iya. Sorry. Tapi gini. Gue mau nanya, kalau misalkan orang nanya lu kan every day dan every time lu pasti mengedukasi orang tentang financial ya, how to cash flow works ya segala macam. Orang nanya ke lu, cara jadi kaya versi lu gimana sih kan? Sebenarnya gue karyawan swasta, bekerja di perusahaan, tapi gimana? Dan gue misalkan gue gak ada cicilan lah, gue kos gitu. How you may kasih saran ke orang ini gitu loh, manage gimana? Dan orangnya sekarang kalau motivator untuk penjual lu invest, investnya kemana ya kan? Lu gimana kalau lo? Aduh, gue agak lemes tuh main itu. Soalnya gini, investasi terlalu overrated dari tahun 2020 ke belakang. Maksudnya ke sekarang ya. Yeah. Terlalu overrated dalam arti orang menjual investasi seakan-akan itu cara untuk kaya. Yes. Padahal fondasinya bukan itu. Fondasinya adalah cash flow. Ya. Yang sempat lo mention tadi. Jadi kita ngomongin misalkan dia karyawan. Dia nanya, kok gimana sih cara jadi kaya? Gue akan jawab secara simple. Semoga dalam 1 menit ke depan masuk nih. Pertama lu mesti tahu strength lu apa. Oke. Strength lu cara taunya gimana ya, bisa tes minat bakat. Yaitu kayak lu bayar hacks aja, lu bayar cheat code. Oke. Lu bayar tes psikolog, tes minat bakat gitu mungkin 1-2 juta zaman sekarang. Tapi lu jadi tahu strength lu sebenarnya apa. Oh itu works. Oh it very works. Daripada lu susun sendiri, kan ada yang namanya ikigai itu. Iya. Ikigai apa yang lu suka, apa yang lu bisa, apa yang dibutuhkan orang dan orang mau bayar tentang itu. I see. Daripada lu cari itu dengan versi yang lama, bisa lu tulis satu-satu apa yang lu suka, apa yang lu bisa. Nggak usah. Kalau menurut gue, kalau lu emang punya duit, lu bayar hacksnya aja 1-2 juta, lu tes minat bakat, beres. Ketemu hasilnya di situ apa, lu tes dari situ. Jadi lu bisa cek misalkan ternyata strength lu ini. Kerjaan lu sesuai nggak? Kalau kerjaan lu nggak sesuai, please keluar. Oke lah, kalau misalkan lu belum mau keluar, maksudnya jangan langsung keluar. Lu apply di tempat yang emang sesuai dengan strength lu. Kalau lu langsung keluar kan hilang duit. Iya bener kan, kita butuh cash flow ya kan, tetap lu kan jagain income, atur pengeluaran, jagain dan tingkatin income, atur pengeluaran gitu. Jadi ya kalau lu emang nggak cocok ya udah, lu tetap di sana sambil lu cari yang lain, ketemu yang lain lu out. I see. Karena skill lu pasti ada orang yang mau bayar dan ada orang yang butuh. Tapi tergantung dari si tes minat bakat itu kan muncul beberapa pilihan. Ya you have to test mana yang paling menghasilkan. Gitu. Terus ketika udah kelar semua dia make money, how do you manage gitu? Dia nanya lu kan, gue ngantor duit gue gimana? Lah, supaya gue gak kayak orang tua gue nih, gak kayak gitu. By the way itu lumayan dalam karena gue ngeliat orang tua gue bisa cari duit. Bukan nggak bisa, tapi cara manage-nya agak kurang terkolot lah, itu ngomong tradisional. Ya kurang pas menurut financial planning yang gue pelajarin. Tapi hal ini wajar karena di buku Psychology of Money pun dibahas. Kalau di era itu yang ngetren properti, ketika orang dewasa itu jadi mulai tua punya duit, dia akan invest properti. Betul. Jadi orang tua gua asetnya jadi batu semua. Old fashion ya. Ketika lagi sulit, dia bingung nggak ada cash flow. Ya nggak liquid lagi. Nggak liquid tuh. Nah, jadi menurut gue balik lagi kalau dia udah punya duit nih, lu gimana? Gue akan bilang balik, jangan tunggu lu punya duit banyak. Ya, dari duit lu sedikit, lu langsung sisihkan. Sisihkan aja yang paling gampang. Kalau lu mau dalam ya lu bisa googling lah banyak. Lu kalau kayak di kelasnya Investorage, di Rich Talk tuh gue ajarin secara detail. Cuman kayaknya kalau di sini bisa jadi 3 jam sendiri. Ya, jangan. Ya, kalau belajar langsung Investorage aja. Ya boleh lah. Ya. Makasih lah. Ya. Sisihkan sama sisanya yang lu habisin. Sisa buat kebutuhan lu, sisihkan yang itu yang buat lu investasi. Karena darurat segala macamnya itu deh. Tapi dari duit lu dikit lu mulai. Jangan tunggu duit lu banyak baru lu mulai. Karena itu kebiasaan. Kalau kebiasaannya duit dikit lu aja habis, gimana lu ngomong duit banyak? Si kata-kata gitu mirip kayak gue mau nikah sih. Nikah aja dulu, nanti mau rezeki ada aja.
Kurang lebih kayak gitu sih kalau gue taruh skrip. Lu gitu ya. Makanya nanti rezeki ada aja gitu sih. Tapi ya well menurut gua lu one of a kind sih. Nggak wise sebenarnya sih. One of a kind. Iya. Tapi ya puji Tuhannya lu boleh syukur lah ya. Berkecukupan. Dan ini kan mungkin karena sudah mau mendekati akhir, mungkin saran-saran dari lu ya untuk ini penonton gua asik. How we can get rich and stay at the top. Kan orang sekarang kayak cepet dan jatuh. And how we can stay at the top? Gua punya satu prinsip yang mungkin gak disukain sama banyak orang. Apa tuh? Tapi gua nggak suka dengan apa ya, skema kayak cepet quick rich scheme. Zaman sekarang orang ngetrennya, karena itu yang ditampilin di sosial media tuh. Betul, flexing ya. Flexing. Baru 2 bulan bisa beli BMW gitu ya. Iya, kayak seakan-akan dia udah kaya banget. Padahal cicilannya banyak tuh. Bagian itu gue nggak tahu ya. Cuman ya menurut gue, soalnya apa yang gue percaya, kalau lu nabung, lu bisa atur duit lu sedikit demi sedikit. Lu udah bisa ngatur duit lu yang kecil, Tuhan pasti kasih lu yang gede. Itu yang gue percaya. Jadi kalau untuk lu ngomongin gimana stay wealthy, itu benar-benar dibangun dari habit lu. Ketika lu udah bisa habit ngatur duit lu dengan yang kecil bisa, yang gede pasti bisa. Itu udah pasti. Oke. Dan terakhir tolong tips supaya kita lebih melek finansial secara general dong. Follow Gathers. Gue bingung soalnya kalau ditanya tips, ya menurut gue sisihkan dan alihkan itu udah pasti udah gampang banget untuk lo praktekin. Terima duit, sisihin, sisanya yang lo pakai deh buat mau ngapain segala macam. Tapi at least udah punya sebagian ini sambil lo belajar investasi segala macam. Jadi lo ngerti duit lo harus diapain. Selebihnya udah boleh lo habisin lah buat kebutuhan, buat keinginan lo gitu ya. Persentase zaman sekarang banyak, ada 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, terus ada 50, 30, 20 dan lain-lain. Menurut gua itu boleh dipakai sesuaikan dengan lu. Kalau kayak kami di Gatherish, di Restock, gua ajarin lu secara detail biar persentase lu bisa atur. Tapi at least lu bisa praktek dulu yang tadi yang gampang, sisihkan, sisanya yang lu habisin. Sisa kalau lu makan namanya sisa, pasti kan sisa sedikit. Betul. Kalau lu sisihkan berarti lu udah set, oke, this is buat ke masa depan gue. Artinya jumlahnya bisa lebih banyak. Sisanya yang itu yang lu habisin buat bertahan hidup. Dan terakhir kata penutup dong untuk orang-orang kawan muda tentang supaya melek finansial. Yang nonton YouTube lu muda betuan nih. Banyak sih. Kata-katanya apa ya? Thank you udah nonton sampai menit ke berapa ini, gue juga kan. Tapi semoga bisa ketemu langsung. Semoga lu bisa ketemu Kohen langsung, semoga bisa ketemu gue secara langsung dan bisa ngobrol banyak. Kalau ada acara yang dibuat sama Kohen, ikut. Kalau ada acara dari Gatherish, ikut juga supaya kita bisa kenalan dan lu bisa networking juga sama yang lain. Karena sekeliling lu itu ada sangat menentukan tuh. Orang di kiri kanan lu membawa lu naik, turun atau gitu-gitu aja. Jadi lu harus cek circle lu sekarang, apakah mereka bawa lu naik atau turun gitu. Kalau ternyata lu lihat, wah hidup gue gini-gini aja, jangan salahin mereka. Lu yang bertanggung jawab, lu yang harus pilih siapa kiri kanan lu gitu. Makanya rajin-rajin ikut kelas aja, kelas gue, kelas yang lain juga boleh. Oke, sip. Thank you banget Ken untuk acara hari ini. Jangan lupa follow Ken Henderson, Gatherish, dan Kohen, Hendrian Effect, dan Cuan Time. Oke.